Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada suatu hari, di sekitar tahun 1989, Julius Amran Rajulin menyetir mobil Colt pick-up di Jalan Ahmad Yani, Kota Pemalang. Ia berbelok ke kiri memasuki Jalan Kiai Haji Makmur. Sesaat setelah membelok, tiba-tiba ada seorang anak lelaki berusia 2 tahun bernama Fahmi Asikin berlari-lari menyeberangi jalan tersebut. Dia terkejut, panik, dan tak dapat menguasai kendaraannya. Lalu menabrak anak tersebut dan kemudian anak itu meninggal dunia. Julius dituntut secara pidana. Di Pengadilan Negeri Pemalang, ia dibebaskan dari dakwaan. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Julius dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tahun 2010, 21 tahun setelah terjadinya kasus Julius, di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Kandau Malalayang, Manado, 3 orang dokter, Dr. Dewa Ayu Sasyari atau biasa disebut dengan Dr. Ayu, kemudian Dr. Henry Simanjuntak, dan Dr. Hendi Siagian menangani pasien Julia Francisca Makate atau Ibu Siska yang berada dalam keadaan hamil dengan kondisi gawat darurat. Pada saat itu, Dr. Ayu memutuskan untuk melakukan operasi kandungan seksosesaria sito terhadap Ibu Siska, dibantu oleh 2 orang koleganya itu. Dalam tindakan operasi yang mereka lakukan, bayi di dalam rahim berhasil diselamatkan. Namun, nyawa ibunya tak tertolong dan meninggal dunia. Diduga, kematian Ibu Siska disebabkan munculnya faktor resiko yang tidak bisa diketahui ataupun diperkirakan sebelumnya. Dr. Ayu dan kawan-kawan dituntut secara pidana dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Pengadilan Negeri Manado membebaskan mereka lewat putusan yang dibacakan pada tanggal 22 September 2011. Namun, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memvonis ketiga dokter tersebut terbukti melakukan kesalahan karena kelalaian seperti diatur di dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Majelis Kasasi menjatuhkan pidana penjara masing-masing 10 bulan penjara lewat putusan Mahkamah Agung yang dibacakan pada tanggal 18 September 2012. Walaupun kedua peristiwa di atas tidak berkaitan sama sekali, namun pertanyaan kita ialah pelajaran apa yang dapat kita petik dari kedua peristiwa di atas? Marilah kita cermati dan kita telaah. Baik terhadap Julius maupun terhadap Dr. Ayu dan kawan-kawan, hakim memvonis mereka telah melakukan kejahatan atau kriminal karena kelalaian berdasarkan pasal 359 KUHP yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan sanksi hukum pidana penjara. Nah, di sini hukum pidana umum atau biasa itu diberlakukan baik terhadap kasus medis, dalam hal ini adalah tindakan operasi seksosesaria yang dilakukan oleh Dr. Ayu dan kawan-kawan, maupun terhadap kasus tabrakan Julius yang merupakan kasus yang umum, yang bukan kasus medis. Kita terusik dengan satu pertanyaan. Apakah Dr. Ayu dan kawan-kawan yang telah berupaya bersungguh-sungguh untuk membantu menyelamatkan nyawa pasiennya, namun pasien tersebut meninggal dunia karena dugaan faktor resiko yang tidak bisa diketahui atau tidak bisa diperkirakan sebelumnya, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan kriminal atau kejahatan dan disamakan dengan kelalaian Julius
di jalan raya yang menabrak orang lain dan menyebabkan kematian orang tersebut. Lalu, apakah layak para dokter tersebut dijatuhi hukuman dengan mendekam di balik jeruji besi, penjara, sama seperti si supir? Akal sehat dan hati nurani kita rasanya sulit untuk bisa menerimanya. Nah, dengan pernyataan terakhir ini, kita masuk ke dalam pertanyaan mendasar, yakni, apakah penerapan hukum pidana umum terhadap kasus-kasus medis yang kita sebut sebagai pidana medik atau tindak pidana medik itu harus disamakan dengan penerapan hukum pidana terhadap kasus-kasus umum yang bukan kasus medis. Sebutlah sebagai pidana umum atau tindak pidana umum. Dengan perkataan lain, apakah pidana medik itu sama dengan pidana umum? Dr. Nasser SPDVE, Doctor of Law, di dalam kuliah tindak pidana medik atau medical crime pada tanggal 3 Februari 2024, yang disampaikan secara daring kepada mahasiswa STHM, Prodi Magister Hukum Kesehatan Angkatan 5, mengatakan bahwa dalam penerapan hukum pidana atau criminal law di Indonesia, sampai saat ini semua tindak pidana medik itu masih disamakan dan diperlakukan sebagai tindak pidana umum yang menjadi kewenangan polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya. Pertanyaan kita ialah, kenapa para tenaga medis, baik dokter maupun dokter gigi, itu sering dilaporkan oleh pasien maupun keluarganya kepada polisi atas dugaan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis? Dan kenapa dengan begitu mudahnya polisi memperlakukan tenaga medis sebagai pihak yang melakukan tindak pidana kejahatan? Dr. Nasser mengemukakan 3 penyebab. Yang pertama, ekspektasi atau harapan yang keliru dan ketidakpuasan pasien atas pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter yang tidak membuahkan penyembuhan. Pasien dan keluarganya selalu menganggap bahwa upaya yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan pengobatan haruslah selalu menghasilkan kesembuhan. Padahal, sebagaimana diketahui, bahwa hubungan perjanjian yang mengikat dokter dan pasiennya yang lazim dikenal dengan kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik itu, titik beratnya adalah pada upaya maksimal yang harus dilakukan oleh dokter, atau yang biasa disebut dengan ins paning verbintenis, dan bukan ditujukan kepada hasil pengobatan yang berupa kesembuhan penyakit pasien atau resultat verbintenis. Ketidakberhasilan dalam penyembuhan atau munculnya cedera dan bahkan kematian itu acap kali disebut-sebut sebagai biang keladi pemicu munculnya ketidakpuasan dari pasien dan keluarganya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Dalam beberapa penelitian terungkap bahwa ketidakpahaman pasien akan tujuan pengobatan, harapan yang keliru akan upaya penyembuhan, dan ketidakpuasan terhadap hasil pengobatan yang dilakukan dokter umumnya diakibatkan oleh komunikasi yang jelek antara dokter dengan pasien dan keluarganya, serta pemberian informasi yang kurang terbuka dan memadai terkait dengan penyakit dan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Yang kedua, aparat penegak hukum yang kurang atau tidak memahami aturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana medik. Sekitar tahun 2013, diberitakan ada seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit di daerah Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat. Pasalnya, dalam menjalankan praktiknya, dokter tersebut memiliki surat izin praktik yang telah expired atau sudah kedaluarsa, alias sudah tidak berlaku lagi. Polisi menjerat si dokter dengan tuntutan pidana berdasarkan pasal 75 dan 76 Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 yang isinya mempidanakan dokter gigi dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
ataupun denda paling banyak 100 juta rupiah jika dengan sengaja melakukan praktik tanpa memiliki surat tanda registrasi atau STR ataupun surat izin praktek atau SIP. Tuntutan ini dinilai amat mengherankan. Kenapa? Soalnya pada tahun 2007, 6 tahun sebelum laporan ke polisi itu terjadi, pidana penjara yang terkandung di dalam kedua pasal tersebut sudah dihapus, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 4 tahun 2007. Kita tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin polisi mempidanakan seorang dokter berdasarkan pasal-pasal yang sudah dihapus unsur pidananya? Hal yang sama juga pernah terjadi terhadap Dr. Bambang Suprapto, seorang dokter spesialis bedah yang berpraktik di sebuah rumah sakit di Madiun pada tahun 2014. Lewat putusan Mahkamah Agung, Dr. Bambang dipidana penjara 1 tahun 6 bulan karena tidak memiliki SIP, surat izin praktek, dalam menangani pasiennya, berdasarkan pasal-pasal pidana seperti yang tersebut di atas yang juga telah dihapus 7 tahun sebelum putusan itu dibacakan. Dalam kasus yang lain, seorang dokter pernah dilaporkan oleh pasiennya ke polisi dan dituduh telah melakukan tindak pidana gara-gara kekeliruan si dokter dalam memberikan obat cairan infus kepada pasiennya yang dirawat di rumah sakit. Anehnya, tuntutan ini pun diterima oleh polisi, padahal tindakan dokter tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap pasien tersebut. Mungkin Pak Polisi lupa bahwa unsur kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan pidana, entah itu berupa tidak sembuhnya penyakit, cedera, ataupun kematian, itu adalah unsur yang paling penting dan harus terpenuhi di dalam suatu tindak pidana. Berikutnya yang ketiga, penafsiran hukum yang sempit. Dalam kasus Dr. Ayu dan kawan-kawan seperti yang telah ditulis di atas, tuntutan pidana terhadap mereka didasarkan atas delik material dengan unsur kelalaian berdasarkan pasal 359 KUHP. Hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap jenazah Ibu Siska mengungkapkan adanya emboli atau gelembung udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantungnya, jantung Ibu Siska, sehingga menghambat aliran darah yang masuk ke paru-parunya yang menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan kemudian berakhir dengan kematian. Dakwaan kelalaian pada perbuatan yang mengakibatkan munculnya emboli udara sebagai faktor risiko penyebab kematian ini tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian juga hubungan antara rangkaian tindakan di dalam operasi tersebut dengan munculnya emboli udara sama sekali tidak terbukti. Dengan perkataan lain, delik material yang didakwakan itu tidak pernah dapat dibuktikan oleh jaksa. Nah, atas dasar inilah Pengadilan Negeri Manado membebaskan Dr. Ayu dan kawan-kawan. Namun di tingkat kasasi, jaksa penuntut umum mengubah materi kelalaian menjadi kelalaian dalam pengurusan surat izin praktek, sehingga mereka didakwa menjalankan praktek tanpa memiliki surat izin praktek. Menurut Dr. Nasser, merubah penafsiran terhadap unsur kelalaian dalam pengurusan administrasi, praktek ataupun pelayanan kesehatan, seperti surat izin praktek ataupun inform consent, itu menjadi unsur kelalaian di dalam tindak pidana. Itu menunjukkan kesempitan dalam menafsirkan hukum atau aturan perundang-undangan. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa ajas keadilan di dalam tindak pidana medik tidak akan pernah dicapai jika semua kasus-kasus medis ditangani sebagai tindak pidana umum. Nah, menurut hemat kami, pemaksaan penerapan pidana umum terhadap kasus-kasus medik yang disamakan dengan penerapan pidana umum terhadap kasus-kasus umum yang bukan kasus medis, di samping dapat mencederai rasa keadilan, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat berdampak pada munculnya keresahan di kalangan para tenaga medis atau tenaga kesehatan karena adanya upaya yang dikesankan sebagai kriminalisasi yang cenderung mendiskreditkan profesi mereka.
apalagi disertai dengan viralnya tudingan-tudingan sebagian masyarakat dengan menggunakan istilah malapraktik yang sangat tendensius dan cenderung memojokkan itu. Segera setelah Dr. Ayu dan kawan-kawan divonis pidana penjara oleh Mahkamah Agung, ribuan dokter melakukan demonstrasi untuk memprotes putusan Mahkamah Agung yang mereka anggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap kolega mereka, Dr. Ayu dan kawan-kawan. Akhirnya, ketiga orang dokter ini dibebaskan setelah dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut. Berangkat dari uraian panjang lebar di atas, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang baik antara tenaga medis ataupun tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya adalah cara terbaik untuk mengurangi kemungkinan tuntutan hukum yang diakibatkan oleh ketidakpuasan dan harapan yang keliru dari pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Yang kedua, tindak pidana medis tidak dapat diperlakukan sama seperti tindak pidana umum. Dan yang ketiga, jangan memperlakukan pidana medik sebagai pidana umum, karena pidana medik itu bukan pidana umum. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.